Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya kita dapat memulai kajian rutin 2 pekanan bersama Ustadz Wahyudi setelah Ramadan kemarin. Kemudian salawat beserta salam, marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasanya lah kita bisa menikmati indahnya dinul Islam pada hari ini. Saya ucapkan selamat Idul Fitri dan taqabbalallahu minna wa minkum kepada Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Semoga amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pertama adalah pembukaan, kemudian kajian inti, tanya jawab, dan doa, serta penutup. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama ngaji bareng, sering ilmu pengetahuan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mohon maaf jika selama pertemuan beberapa waktu lalu banyak kesalahan kekhilafan yang saya lakukan. Untuk selanjutnya mungkin kita sebagaimana biasa kita dengarkan 30 bait Jauhar Tauhid, untuk kemudian nanti kita akan kaji bait yang ke-1 karena masih alhamdulillah ini pertemuan yang ke-6, tapi kita masih bait yang pertama. Mudah-mudahan pelan-pelan tapi insyaallah mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan barangkali bisa diputarkan bait syairnya. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bitawhidi wa qad khalat binu'ani tawhidi fa arshada al-khalqa lidin al-haqqi bisayfihi wa hadihi al-haqqi Muhammadul aqib li rusuli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal-ilmu bi asli ad-din muhattamun yahtaju lit-tabyin lakin min at-tatwil kallat al-himam fasara fihi liqtisar multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharat at-tawhid qad hadabtuha wallaha arju fi
التحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقل فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيمه بالنفس واعتديا منزها أوصافه سنيا عن ضدنا وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر به أتانا السامع فهل له إدراك أو له الخلف وعند قوم صح فيه الوقف Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama. Ayat-ayat tadi sekedar untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah mengkaji Jauharatul Tauhid yang tadi disenandungkan atau dibacakan. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Kemarin kita sudah sampai kepada salamun. Jadi ayat pertama dikatakan alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'a sholatihi. Salamun itu kemarin sudah kita terangkan, sekarang ma'a sholatihi bersama dengan sholawatnya. Nah, apa itu sholawat? Sholawat itu arti aslinya sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi ketika kita bersolawat itu artinya kita melakukan memanjatkan doa. Nah, dalam Al-Quran membaca sholawat kepada Rasulullah SAW berarti kita mengucapkan doa kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya mereka semuanya membacakan shalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan wasallimu taslima, dan ucapkan salimu, itu keselamatan, penghormatan. Nah, kemarin kita sudah panjang lebar terkait dengan kata-kata salam, ya kan? Salimu, penghormatan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau innallaha yusallun, Allah itu membaca salawat. Apa perbedaan Allah ketika membaca salawat dengan malaikat ketika membaca salawat dengan kita membaca salawat? Tentu kalau Allah membaca salawat bukan berarti Allah mendoakan kepada Nabi Muhammad, karena doa itu dari hamba ke Allah, bukan dari Allah kepada hamba. Jadi ketika Allah itu membaca salawat artinya Allah menurunkan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan malaikat, artinya Allah itu menurunkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa malaikatahu, malaikat membaca salawat itu maksudnya adalah malaikat mendoakan Nabi kita Muhammad SAW, mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perintah kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ketika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus selalu mengucapkan sholawat
kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya membaca sholawat itu wajib. Kapan itu kita membaca sholawat wajib? Ketika kita sholat, maka ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Ketika membaca tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya kan? Jadi shalawat Ibrahimiyah kita wajib membaca sholawat. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan ketika seseorang sholat kemudian dia lalai tidak membaca sholawat, sebagian dari mereka mengatakan sholatnya tidak sah karena itu menjadi sebuah kewajiban. Maka setiap hari kita harus membaca sholat minimal ketika kita melakukan sholat. Dan keutamaan membaca sholawat itu sangat banyak sekali. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu tidak dikabulkan kecuali kita membaca sholawat terlebih dahulu. Maka ketika kita berdoa sering kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, ya kan? Kita membaca sholawat terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ada seorang yang berdoa tetapi dia berdoa tidak membaca sholawat, maka ditegur oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu aw li ghairi idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wa sana alaihi. Ketika Anda itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamda yuafi nama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi wajhika sultanik, ya kan? Jadi kita agungkan ya hayyu qayyum, ya majid, ya fattah, ya alim, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana alaihi, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru tsumma yad'u ba'du bimasya. Kemudian setelah itu kita membaca doa meminta kepada Allah sesuai dengan yang kita kehendaki, apa saja terserah. Tetapi sebagai bentuk etika kita berdoa, kesopanan kita berdoa, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Jadi kita berdoa itu kita mulai dengan mengagungkan Allah, kita baca alhamdulillah, kita puji-puji Allah dengan asmaul husna, boleh. Kemudian setelah itu kita membaca sholawat. Ketika kita telah membaca sholawat, maka pintu langit dibuka. Setelah itu kita berdoa, terserah yang kita mau. Sholawat dan puji-pujian itu semisal seakan-akan seperti kita halnya ketika kita hendak meminta sesuatu kepada saudara kita, kepada orang lain. Biasanya kalau orang Jawa itu saya kalau nuwun dulu. Kita itu assalamualaikum dulu, kita perkenalkan dulu, kita ya setelahnya itu puji-puji dulu, kita berlaku etika dulu, kemudian setelah itu kan baru kita ngomong, oh mohon maaf saya butuh ini, bisa nggak saya pinjam duitnya, ya kan seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba ngetuk pintu, saya pinjam duit, nah itu kan jadi etikanya kurang gitu. Maka di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada etikanya, ada etika berdoa, tidak langsung meminta, tetapi kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu, kita membaca tahmid dulu, baru kemudian kita membaca sholawat. Setelah itu kemudian kita meminta terserah apa yang kita mau. Jadi etika di dalam berdoa adalah membaca sholawat, membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita membaca sholawat, maka Allah menjanjikan pahala yang berlipat kepada kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin As radhiyallahu anhu, anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron. Kalau kita membaca salawat, kata Rasul, barang siapa yang membaca salawat kepada saya, satu salawat saja, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, satu kali salawat saja, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat kepada kita. Nah, dengan satu salawat yang sangat ringan di bibir, ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sangat ringan sekali, tetapi Allah akan menurunkan 10 rahmat.
Ada orang yang biasanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina, boleh. Ketika di luar sholat itu nggak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di Muhammadiyah pun di dalam himpunan Ustaz Tarjih Muhammadiyah di bab awal itu juga menggunakan kata sayyidina. Sayyidina itu kalau bahasa kita artinya junjungan kita, kanjeng Nabi istilahnya itu kan. Itu boleh menggunakan sayyidina. Kecuali dalam sholat itu khilaf antar ulama. Sebagian ulama mengatakan sholat itu merupakan ibadah yang sifatnya tauqifi. Ibadah tauqif adalah ibadah yang tuntunannya itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak menambah-nambah. Dalilnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sementara Rasulullah SAW ketika sholat tidak membaca sayyidina. Nah, ini yang digunakan oleh Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah kalau sholat tidak menggunakan sayyidina? Karena mereka melihat bahwasanya sholat itu merupakan ibadah mahdhah yang sifatnya tauqifi. Artinya perintahnya itu sudah ditentukan. Kaidah usul yang digunakan adalah al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip di dalam ibadah itu adalah ta'abbud dan ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Jadi apa yang dicontohkan ya kita ikuti saja, tidak menambah, tidak mengurangi. Tetapi ada sebagian kalangan yang membolehkan ketika sholat pun menggunakan sayyidina. Alasannya adalah bahwasanya kenapa Rasulullah SAW ketika sholat tidak menggunakan kata sayyidina, karena ketika sholat itu beliau bersalawat kepada dirinya. Jadi masa kepada diri sendiri menggunakan kata kanjeng, misalkan kanjeng Nabi ya kan, atau tuanku ya, ini kan sebagai bentuk tawadhu Rasulullah SAW, maka ketika sholat Rasulullah tidak menggunakan itu. Namun kita boleh menggunakan karena kita statusnya sebagai umat, sehingga para ulama usul menggunakan kaidah lain. Al-adab muqaddamun alal ittiba', bahwasanya sopan santun, tata krama, etika itu lebih didahulukan daripada kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Etika kepada Rasul. Apakah ini pernah ada contohnya? Pernah. Abu Bakar itu pernah diminta sholat itu menjadi imam, beberapa kali menolak ketika Rasulullah sakit karena etika. Padahal Rasul perintah Rasul itu harus diikuti mestinya kan. Nah, tetapi tidak diikuti karena Abu Bakar merasa masa Rasulullah masih hidup saya menjadi imam ya kan. Bahkan ketika menjadi imam pun akhirnya terpaksa menjadi imam, Rasul datang, Abu Bakar mundur meskipun Rasulullah SAW memerintahkan sudah tetap Anda menjadi imam, tetapi Abu Bakar tetap mundur, kemudian Rasulullah maju. Kenapa? Karena sebagai wujud etika. Masa ada Rasulullah Abu Bakar jadi imam, Rasul di belakang, kan secara etika gimana? Padahal Rasulullah sudah memerintahkan itu. Artinya disinilah etika itu al-adab muqaddamun ala al-ittiba'. Bahwasanya etika itu lebih didahulukan daripada ittiba'. Mohon maaf, kita permisi. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika sholat itu menurut yang dikuatkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menggunakan sayyidina, tetapi kita tidak boleh kemudian mencibir ataupun menyalahkan rekan lain yang menggunakan sayyidina ketika sholat, karena mereka berpedoman kepada kaidah usul yang mengatakan al-adabu muqaddamun alal ittiba', bahwasanya sopan santun itu lebih didahulukan daripada ittiba'. Kemudian ketiga, ketika kita bersolat kepada Rasulullah SAW, derajat kita akan diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, "Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyara shalawat." Barang siapa yang membaca selawat satu saja kepada saya, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Artinya apa? Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutat anhu asru khati'at. Kita 10 kesalahan kita akan dihapuskan. Wa rufi'at lahu asru darajat, dan kita akan diangkat 10 derajat. 10 derajat itu di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita selalu bersalawat, insya Allah dosa-dosa kita juga akan dihapuskan dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maksudnya diangkat derajatnya adalah nilai kita di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nilai kita di sisi Allah itu akan lebih tinggi. Karena bisa jadi orang itu melihat di mata manusia itu melihat seseorang itu karena punya pangkat, punya jabatan itu luar biasa, tetapi bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada apa-apanya. Karena bisa jadi jabatannya itu dia berasal dari nyogok, ya kan, dari suap, kemudian mendapatkan jabatan dia kaya raya juga dari korupsi, kan bisa saja seperti itu. Maka hormat di mata manusia belum tentu itu terhormat di sisi Allah. Tetapi ketika manusia itu dihormati Allah Subhanahu wa taala, maka ia terhormat oleh seluruh penduduk langit. Ketika penduduk langit sudah hormat, insya Allah dia juga akan dihormati oleh penduduk bumi. Maka orang baik itu insya Allah ketika akan dicintai oleh orang lain, oleh saudara, oleh tetangga dan sebagainya, karena dia baik. Ketika dia meninggal, semua manusia, semua orang akan merasa kehilangan karena kebaikannya. Berbeda ketika koruptor atau siapa perampok yang meninggal, maka semua orang akan bersyukur, alhamdulillah, akan mengucapkan alhamdulillah dia udah kena batunya, ya kan, dia udah meninggal, dia udah itu. Jangan sampai kemudian kita itu menjadi orang-orang yang kurang baik di sisi Allah dan kurang baik di sisi manusia, sehingga ketika kita meninggal dunia itu bukan mereka mendoakan baik kepada kita, tetapi justru nyukurin. Ini jangan sampai. Sarana di antara sarana kita supaya kita itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sering-sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika kita membaca sholawat, insya Allah, kelak di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, anna Rasulullah SAW qala aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Jadi manusia paling utama nanti kelak pada hari kiamat yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada saya, kata Rasulullah SAW. Maka kita harus sering-sering membaca sholawat dengan harapan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat, mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Kita itu akan sibuk dengan amal perbuatan kita. Semua manusia akan sibuk dengan perbuatan dia masing-masing, karena setiap kita itu mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan, mempunyai dosa. Dan kita akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan bantuan, dan yang bisa membantu kita adalah yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak bersalawat, insya Allah kita akan dekat dengan Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya azan akuna ana huwa faman sa'ala li was'al wasilah halatu syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada saya al wasilah, maka insya Allah kelak saya akan memberikan syafaat. Jadi kita banyak-banyak membaca salawat, mudah-mudahan dengan salawat itu kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita butuh syafaat? Karena manusia itu sungguhnya, meskipun kita itu telah beramal baik, telah berbuat baik, kita itu belum ada jaminan bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita telah melakukan maksiat atau amal perbuatan kita itu kurang, sholat kita bisa jadi kekurangan, puasa kita bisa jadi kekurangan, sehingga kita butuh sesuatu yang menembel, membantu kita, menuntun kita. Maka syafaat ini dari Rasulullah SAW ini sangat-sangat penting. Kita berharap di hari kiamat yang kondisinya sangat mencekam, di mana manusia itu sibuk dosa-dosa yang dia lakukan meskipun sekecil apapun akan dilihatkan, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak di hadapan kita. Ketika suhuf atau rapot itu dilempar kepada kita, kita membaca rapot itu,
dan kita melihat amal perbuatan kita, maka di sana kita akan merasa bahwa kita itu sesungguhnya sangat kurang. Maka syafaat daripada Rasulullah SAW itu akan menempel menjadi bantuan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan syafaat itu keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kelak pada hari kiamat, setiap manusia akan menghadiri atau akan mengadu kepada para nabinya, akan mengadu kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam akan mengatakan, mohon maaf, saya pernah berbuat kesalahan, saya pernah makan buah kuldi, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang. Nabi Adam pun sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga akan mengatakan, mohon maaf, saya juga tidak bisa karena saya pernah membunuh orang. Waktu itu yang ketika ada bentrokan antara Bani Israel dengan orang Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu boleh? Jawabannya adalah boleh. Maka ketika Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian nanti ada belakang itu panjang pujian anta syamsun, anta badarun dan lain sebagainya, itu boleh. Maka para ulama pun sering membuat membuat tambahan itu dan menamakan sendiri. Ada istilah sholawat badar, memenangkan sholawat badar, kan? Itu sesungguhnya sholat ya Allahumma sholli ala Muhammad itu, tetapi kemudian ditambah dengan wasilah lain, nah, kemudian disebut dengan sholat badar. Apa? Sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini sholat badar itu sesungguhnya yang membuat, yang merangkai itu orang Indonesia, ulama salah seorang Indonesia, saya lupa namanya, tapi dia waktu itu sedang galau karena kondisi tahun 65 itu terjadi pertempuran luar biasa antara PKI dengan umat Islam, ya kan, orang Islam para kiai banyak dibunuh, sehingga dia merenung dan membuat sholat ini yang sangat populer, ya kan, sholatullah salamu ala rasulillah, sholatullah salamu ala yasin habibillah, ya kan. Tawassalna idinillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri, kan, bi ahli badri ya Allah. Jadi dia bertawasul kepada ahli badrin, istilahnya itu seperti itu. Nah, ini salat badar. Ada lagi salat yang sering sering khilaf, sering populer, tetapi di Indonesia sering oleh sebagian ulama dianggap sebagai terlalu atau dianggap sebagai sholat yang berlebih-lebihan. Tapi kalau saya melihat sesungguhnya tidak berlebih-lebihan. Itu adalah bentuk daripada pujian kepada Rasulullah SAW, yaitu sholawat nariyah. Sholawat nariyah, kan? Pada hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumin. Nah, ini salat nariyah namanya. Ini yang sering khilaf itu dikata-kata Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina. Ini Muhammadinilladzi tanhalu bil qadu. Jadi makna salat nariyah itu adalah sholawat kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat itu supaya kita tanhalu bil qadu. Jadi keberatan kita, kesusahan hidup kita itu
segera dihilangkan. Watang fariju bil kurabu, kesedihan kita juga segera diangkat. Waktu qada bihil hawaiju, kebutuhan kita, keinginan kita, hajat kita mudah-mudahan dikabulkan. Waktu nalu birraqaibu, keinginan kita juga dikabulkan. Wa husnul khawatim, mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Wa istasqa ghamamu, kegaluhan kita juga diangkat dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk tawasul dengan sholawat. Cuman orang sering mengatakan, masa kita minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diangkat kesedihan kita, kegalauan kita. Kalau saya memahami tidak, kita tidak meminta kepada Rasul, tapi dengan wasilah, dengan sarana sholawat. Di dalam hadis tadi di awal kan mengatakan bahwa ketika kita doa hendaklah kita bersolawat. Jadi kita membaca sholawat kemudian kita meminta. Nah, itu kan, itu sholawat nariyah namanya. Ada namanya sholawat lagi namanya sholawat asghir. Yang yang asghirul zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bi zalimin, ya kan? Wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini biasanya orang-orang membaca salat asghir ini ketika dia itu dalam kesedihan, ketika dia dizalimi. Ketika dizalimi itu dia membaca sholawat, kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan sholawat ini ya Allah, saya meminta supaya orang yang menzalimi saya itu segera diangkatlah, dihancurkanlah apalah, dan saya selamat dari kezaliman mereka sesuai dengan ridhamu ya Allah. Jadi kita meminta kepada Allah supaya dengan sarana sholawat itu kita selamat dari kezaliman orang. Nah, jadi banyak sekali itu macam-macam sholat. Kalau di Muhammadiyah mungkin tidak terlalu familiar ya istilah-istilah seperti ini, sholat nariyah, sholat badat, sholat asghir, sholat macam-macam. Di kalangan kita mungkin tidak begitu populer, tapi di kalangan saudara kita Nahdlatul Ulama itu sangat populer. Bahkan sering dibaca setiap sholat, ya kan, menjelang antara adzan dan iqamat mereka membaca sholawat. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, kan. Tapi jangan sampai ganggu orang sholat. Kalau ada orang sholat sunnah ya baiknya enggak. Maka Muhammadiyah biasanya enggak. Dan itu memang tradisi Indonesia. Kalau di Mesir nggak ada terus antara adzan dan iqamat membaca sholawat, kemudian membaca puji-pujian, itu di Mesir nggak ada. Di Arab Saudi juga nggak ada. Itu negara Timur Tengah nggak ada. Itu adalah tradisi Indonesia, nah, kan. Jadi kalau mau membaca ya silakan, enggak juga silakan, ya kan. Semuanya boleh-boleh saja. Tapi ketika ada orang sholat sunnah baiknya tidak. Maka ya, jadi seperti itu. Kemudian ada yang menanyakan lagi, apakah kemudian kita membaca sholawat sambil dinyanyikan itu boleh? Ya boleh-boleh saja, ya kan, tidak ada masalah. Daripada nyanyi dangdut, ya kan, daripada dangdutan ataupun apa setelahnya itu yang cerbonan kopo itu apa namanya itu, itu kan lebih baik kan baca sholawat meskipun sambil bernyanyi, berdendang, nggak ada masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini enak. Jadi boleh Anda bersolawat sambil dinyanyikan, sambil pakai musik, nggak ada masalah. Bahkan dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah di muka Madinah pun disambut dengan musik Tola'al badru alaina, ya kan? Jadi disambut dengan musik, dengan lagu, dengan sangat meriah. Jadi seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sesi materi pada kajian malam hari ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic atau menggunakan fitur raise hand, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Saya bacakan, Ustadz. Ada orang berpendapat bahwa amal perbuatan baik maupun buruk itu hakikatnya dari Allah. Perbuatan kezaliman dan umumnya perbuatan tercela tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya semua perbuatan atau af'al makhluk berasal dari Allah.
Yang bersangkutan merujuk pada ahli tasawuf Syekh M. Nafis bin Idris Al-Banjari. Yang bersangkutan juga menyatakan bahwa Allah yang menciptakan perbuatan, sehingga perbuatan manusia baik buruk itu dari Allah. Bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Langsung saja ya. Iya, Ustaz. Jadi memang terkait hal ini terjadi perdebatan luar biasa di kalangan ulama kalam, itu bahkan jauh sebelum Imam Syafi'i. Itu sudah muncul perdebatan terkait dengan amal perbuatan kita. Apakah itu disebutkan kepada Allah, apakah disebutkan kepada hamba. Itu kalau tidak salah yang memulai itu siapa namanya itu? Al-Jufni, siapa namanya itu, lupa saya. Jadi kemudian yang mereka itu sering disebut dengan aliran Jabariyah. Jabariyah itu bahwa manusia itu mujabbar. Manusia itu seperti wayang. Wayang itu ada dalang ya kan? Ada dalangnya, wayang itu ngikut aja setelahnya itu. Jadi tidak pernah wayang itu protes kepada dalang, selalu ngikut. Artinya manusia itu kan Allah mengetahui masa depan. Tahu bahwa ini akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sesungguhnya manusia itu amal perbuatannya sudah ditentukan menurut orang Jabariyah. Jadi itu untuk kita ya menjalani saja gitu. Itu menurut, sementara menurut Mu'tazilah tidak seperti itu. Bahwasanya amal perbuatan manusia itu ya murni kehendak manusia. Murni perilaku manusia, karena dengan tanggung jawab manusia inilah maka kelak kita akan dipertanggungjawabkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia terbaik buruknya dinisbatkan kepada manusia. Itu menurut Mu'tazilah. Bagaimana menurut Ahlul Haq wa Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu di dalam HPT Pak Pimpinan disebutkan bahwasanya sungguhnya benar bahwasanya Allah itu mengetahui terhadap sesuatu yang akan datang ke Allah, tetapi manusia tidak tahu. Yang kedua, bahwasanya manusia itu punya sifat iradah. Kalau orang-orang Asy'ari atau di dalam HPT Babkan disebut dengan al-kasb, keinginan. Wa hadainahu najdain. Jadi Allah itu telah memberikan dua jalan. Nah, dua jalan ini kemudian diserahkan kepada manusia, kehendak kita. Kita mau melangkah yang mana? Jalan ini ada yang baik, ada yang buruk. Apa kita mau pilih yang baik? Ketika kita pilih yang baik, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan. Ketika kita pilih yang buruk, maka Allah akan memberikan hukuman. Sudah jelas itu. Maka ketika di akhirat, amal perbuatan baik dan buruk akan dinampakkan kepada kita. Jadi, apakah amal perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah? Jawabannya adalah bahwasanya menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu punya kasab, punya usaha. Yang usaha itulah merupakan usaha manusia, perbuatan kita merupakan hasil daripada usaha kita itu. Dan manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka kita harus mengusahakan diri kita untuk selalu berbuat baik. Dan dengan kasab itulah, dengan usaha itulah, maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa istilahnya itu surga dan neraka kalau semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia seperti mujabarah, seperti wayang. Nah, maka surga neraka menjadi tidak berguna. Manusia akan berhujah nanti. Tetapi manusia diberi akal itu untuk diberi akal itu untuk agar manusia itu punya pilihan. Akal itu mau memilih. Maka dalam Al-Qur'an itu afala ta'qilun, afala tubsirun itu sangat banyak sekali, karena sesuatu yang baik itu pasti bisa dinalar, pasti bisa dilogikakan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menimbulkan mudarat. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan manfaat. Apapun bisa kita lihat. Allah mengharamkan khamr itu karena menimbulkan mudarat kepada otak kita. Allah mengharamkan kita mencuri karena itu menimbulkan mudarat kepada orang lain. Allah melarang kita melakukan perjudian karena akan menimbulkan permusuhan dan menimbulkan candu dan sebagainya. Semua yang dilarang itu pasti ada mudaratnya. Maka di dalam usul fikih itu ada namanya ad-daruriyatul khamsah atau quriyatul khamsah. Atau tujuan daripada hukum syariat itu dalam ilmu maqasid ada 3, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat itu merupakan hal paling esensial di mana ketika ia itu keluar atau ia tidak dilaksanakan pasti akan menimbulkan kerancuan di dalam kehidupan kita. Itu dibagi menjadi 5, yaitu menjaga agama, melindungi agama,
melindungi keturunan, melindungi akal, melindungi jiwa, dan melindungi kehormatan. Ini harus dilindungi dengan baik. Ketika ini tidak dilanggar, maka hukumannya sangat besar. Kita dilarang membunuh. Ketika ada orang yang membunuh, maka hukumannya adalah qisas. Kita dilarang mencuri. Ketika ada orang mencuri, maka hukumannya potong tangan dan lain sebagainya. Hukumannya berat. Karena semua yang dilarang pasti menimbulkan mudarat. Dan semua yang diperintahkan itu pasti menimbulkan maslahat. Kita diminta untuk berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah banyak-banyak. Karena dengan banyak berzikir, hati kita akan tenang. Orang yang jauh dari zikir, itu hidupnya kemerungsung, tidak punya tujuan, mudah stres, mudah macam-macam, ada masalah sedikit sudah pusing. Tetapi ketika orang selalu ingat Allah, itu hidup itu enak. Warga kita, umat Islam yang sekarang di Palestina, ada yang kehilangan saudaranya, ada yang kehilangan anaknya 3 dan sebagainya. Tetapi mereka mengatakan mereka meninggalkan saya, mereka syahid. Jadi orang tuanya, ibunya itu lost, tidak stres. Bayangkan bandingkan dengan Israel. Ketika terjadi perang, Israel itu sudah kacau, ketakutan, macam-macam, sembunyi, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sisi kerugian material itu, atau dari segi kerugian jiwa, Palestina lebih banyak yang meninggal. Tetapi orang Palestina jiwanya lebih kuat, lebih tegar. Kenapa? Karena ada Allah. Dan dia ingat itu, mungkin nggak stres, tenang. Saudara saya meninggal, dia syahid, ditinggalkan dengan penuh senyuman. Dia telah mendahului saya ke surga. Kan gitu. Israel paling takut yang namanya kematian. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Dalam Al-Qur'an kan dikatakan, wahai orang Bani Israel, wahai orang Yahudi, kalau kamu benar merasa bahwa kamu itu sebagai anak buah Allah, kekasih Allah, coba kamu sekali aja kamu meminta untuk dimatikan. Berangan-angan mati. Enggak akan pernah. Mereka tidak akan pernah berangan-angan mati. Mereka tidak akan pernah untuk berangan-angan mati. Tetapi bagi umat Islam santai saja, syahid. Kalau hidup menang, alhamdulillah, nasr ya kan, menang. Kalau tidak menang, kalah, syahid. Ya, dua-duanya enak. Itulah maslahat ketika kita melindungi agama, ketika kita melindungi jiwa kita dan lain sebagainya. Jadi intinya segala sesuatu itu tergantung kepada kasab kita, usaha kita, dan kasab kita itulah nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabkan di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, semoga jawaban dari Ustadz bisa dipahami oleh penanya. Kemudian ini Pak Fajan. Pak Fajan silahkan bisa open mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Izin bertanya, Ustadz. Kedengeran suara saya, Ustadz? Kedengeran. Ya. Tentang itu, Ustadz, salawat yang salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu penisbatan toha dan yasin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asal mulanya bagaimana, Ustadz? Memang di kalangan para ulama itu Nabi Muhammad itu banyak punya nama. Ini aja. Nabi Muhammad itu banyak punya nama. Julukannya itu. Julukannya itu ada Muhammad, ada Ahmad. Makanya dalam surat As-Saff itu apa namanya? Bukan. Di dalam surat As-Saff katakan gimana? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yaday ma turab wa musaddiqal lima baina yaday ma turab wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi saya itu datang membawa kabar berita bahwa kelak nanti itu akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya, itu kan namanya Ahmad. Tapi dia juga Muhammad, dia juga Mahmud. Ada lagi yang mengatakan beliau juga Rasul, Toha, beliau juga Yasin, beliau itu Aba Qasim, beliau itu apa lagi? Banyak sekali nama julukan Nabi Muhammad SAW. Dan itu istilah Yasin, Toha itu termasuk julukan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Semoga dapat dipahami ya Pak Fajan. Kemudian Ustadz ada pertanyaan melalui kolom chat dari Pak Bushrol Fuad dan Pak Syafrianto yang senada. Saya bacakan kedua-duanya Ustadz. Yang pertama dari Pak Bushrol Fuad. Assalamualaikum. Terkait pembagian tauhid seperti yang dipahami sebagian orang, misal tri tauhid,
Apakah konsep ini dibenarkan? Kemudian dari Pak Syafrianto, Assalamualaikum. Ustadz izin tanya, apakah ada ulama salaf atau sahabat membagi tauhid menjadi 3? Silahkan Ustadz. Terkait tauhid, pembagian tauhid menjadi 3 itu memang kalau kita melihat pendapat sahabat tidak ada. Sahabat tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Di kalangan tabi'in juga pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat juga tidak ada. Pembagian ini kan dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah, ya kan? Apakah itu benar? Nah, ini kan bagian dari istihadat, bagian dari istihad para ulama. Menurut mereka membagi ketika menurut mereka ya benar, tetapi menurut paham kita Ahlul Haq was Sunnah seperti yang tertulis dalam HPT Bab Iman Muhammadiyah termasuk Nahdlatul Ulama itu berpendapat bahwa saya tidak ada pembagian tauhid jadi 3. Di dalam HPT di bab iman itu dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa af'alihi wa sifatihi. Jadi Allah itu satu di dalam sifatnya, satu di dalam af'alnya. Satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ketika dipisah-pisahkan ini akan menjadi problem. Apa problemnya? Banyak. Itu sebenarnya sudah saya tulis lengkap di dalam buku saya, Ahlul Haq was Sunnah, Syarah Himpunan Tafsir Muhammadiyah. Bab iman itu saya panjang lebar tuh, ada saya uraikan perbedaan dari sisi epistem, perbedaan dari sifat semacam. Di antara perbedaannya adalah bahwasanya mereka mengatakan orang-orang musyrik itu sesungguhnya mereka itu bertauhid, yaitu tauhid rububiyah. Buktinya ketika Allah SWT mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Nah, kan bertauhid. Tapi ini problem menurut kita atau menurut Asy'ariyah atau menurut As-Sunnah. Pendapat ini problem. Kenapa problem? Ketika mereka dianggap bertauhid atau tauhid rububiyah lah seperti yang mereka sebutkan. Manusia kelak ketika di akhirat atau ketika di alam kubur itu yang pertama ditanya itu adalah tauhid rububiyah. Man rabbuk? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbun, menggunakan kata Rabbun, rububiyah. Tetapi apakah kemudian orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya Allah? Enggak. Karena apa enggak? Karena mereka itu kafir. Kalau mereka itu bertauhid, sesuatu yang aneh. Dia dianggap satu sisi bertauhid, satu sisi tidak bertauhid, kan aneh. Karena mereka dikatakan mereka itu bertauhid rububiyah, tetapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Nah, kan aneh. Bagaimana mungkin satu sisi dianggap bertauhid, satu sisi tidak bertauhid? Ini dua hal yang bertentangan. Ya tauhid itu ya satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itulah tauhid. Satu itu saja. Ketika ini dipecah jadi bingung kita. Masa Abu Jahal dianggap bertauhid, masa Abu Lahab bertauhid? Mereka nggak bertauhid. Mereka kenapa disebut mereka itu musyrik? Asyraka yusyriku, itu musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah. Apa maksudnya menyekutukan? Bersekutu. Saya bersekutu itu artinya saya punya teman, saya punya kelompok. Ini namanya bersekutu bersama-sama. Mereka menyekutukan Allah, maksudnya adalah mereka itu mengetahui ada Tuhan Allah, tetapi mereka masih menyembah Lata, mereka masih menyembah Uzza, wal manata tsalitsatal ukhra dan lain sebagainya. Mereka masih menyembah Tuhan-Tuhan lain ini. Maka mereka disebut dengan musyrik. Menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain, maka disebut musyrik. Dan musyrik itu orang yang melakukan perbuatan musyrik itu merupakan perbuatan dosa besar yang dosanya tidak terampunkan. Dosanya yang tidak terampunkan. Jadi jelas di sini kelemahan daripada tauhid yang trinitas tadi, tauhid tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada perbedaan mendasar antara tauhid Wahabi dengan Ahlul Haq was Sunnah. Dari sisi epistem. Perbedaannya di mana? Bagi mereka, sesungguhnya manusia itu telah beriman ketika sejak di kandungan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi manusia itu ketika mereka itu di kandungan sesungguhnya telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka semua telah beriman. Oleh orang-orang Wahabi mereka disebut dengan fitrah. Jadi fitrah manusia itu bertauhid. Ketika dia lahir, dia telah bertauhid dan dia secara fitrahnya itu mengakui adanya Tuhan. Sehingga ketika dia kafir pun dia tetap mengakui Tuhan ini karena secara fitrah dia itu sesungguhnya telah bertuhan. Hanya kemudian dia secara uluhiyah menyekutukan Allah. Tetapi secara rububiyah sesungguhnya dia itu bertuhan. Itu menurut mereka. Menurut kita,
menurut ahlul haq was sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah, benar bahwasanya manusia itu ketika di kandungan itu semuanya telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala. Benar. Tetapi ketika lahir itu kondisi sekelilingnya itu akan mempengaruhi terhadap keimanan dia. Jadi orang tuanya yang akan yuhawitunahu ayunasironahu. Dalam hadis dikatakan orang tuanya itu akan punya peran penting apakah nanti dia itu akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau ateis barangkali. Maka di dalam bab iman disebutkan wa annan nadhar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an, bahwasanya nazar berpikir terkait dengan alam raya supaya kita bisa mengenal Allah itu hukumnya wajib secara syar'i menurut HPT bab iman, ya kan? Artinya apa? Ketika manusia lahir itu kanan kiri itu akan sangat berpengaruh. Maka disinilah pentingnya kita menyadarkan orang yang tidak beriman untuk kemudian diajak dialog dan sebagainya, diajak dakwah. Ketika kita sudah beriman, berarti kita memperkuat iman kita dengan melihat alam raya dan melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya kan? Dengan diri kita bisa makan, bisa melihat, kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka kita mengatakan kita itu sungguhnya telah beriman di dalam kandungan dengan sumpah Allah tadi, tetapi ketika kita lahir, kanan kiri kita sangat punya potensi untuk menggoda iman kita. Maka kita harus selalu berpegang kepada iman itu. Disinilah kemudian kita tidak apa namanya Ahlus Sunnah wal Haq itu mengatakan kita tetap wajib nazar, tidak kemudian karena kita beriman maka lahir maka siapapun yang dianggap beriman. Cuma secara uluhiyah dia tidak beriman, itu nggak bisa. Kontradiksi antara uluhiyah beriman kalau rububiyah nggak beriman itu kontradiksi. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal beriman secara rububiyah, ya ini kan untuk Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana dengan orang ateis sekarang ini? Sekarang banyak orang ateis yang sama sekali tidak tidak mengakui Allah. Ya namanya Marxis itu nggak mengakui Allah. Orang-orang komunis sana yang di Rusia itu dulu sebelum Rusia runtuh ya, Uni Soviet. Ideologinya kan komunis, tidak mengenal Tuhan. Semua agama diperangi. Maka mereka mengatakan bahwasanya agama itu merupakan candu bagi umat manusia. Maka agama itu harus diperangi. Karena agama itu menghambat peradaban manusia. Karena dengan agama itu kita harus otak kita terkungkung dengan Tuhan. Gini boleh, gini nggak boleh, gini boleh, gini nggak boleh, terikat Tuhan. Maka agama harus diberantas. Ternyata ada gitu. Ada manusia yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Maka wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah itu tadi, bahwa orang-orang ayat ini turun untuk orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapakah yang mencipta langit bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tapi kalau kita tanyakan ke orang ateis, mereka saya nggak percaya Tuhan sama sekali kok. Jadi ayat ini konteksnya itu adalah orang Quraisy saja, tetapi oleh kalangan Wahabi ayat ini dibuat umum, baik orang Quraisy atau non Quraisy. Jadi semua manusia di dunia ini semuanya beriman menurut mereka. Kan padahal kan nggak juga. Banyak kok yang nggak mau beriman, ya kan? Banyak yang ateis sama sekali anti Tuhan. Nah ini, jadi ayat yang konteksnya tertentu kemudian dibuat umum, yang itu akhirnya menimbulkan kerancuan di dalam pemahaman tauhid rububiyah tadi. Tetapi menurut Ahlul Haq was Sunnah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tauhid ya tauhid. Kalau tidak bertauhid ya kafir, ya musyrik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah ada tanggapan dari Pak Busyral Fuad atau Pak Syafianto? Kepada Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dipersilahkan ya, satu pertanyaan lagi. Atau kalau tidak ada kita tunggu 1 menit sebelum kita ke sesi doa. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup Ustadz. Mohon untuk Ustadz berkenan memimpin doa.
Oh, ada satu lagi. Apakah benar ada salawat dulu sebelum azan bagi muazin dari Pak Fitrah Fajrin? Sebenarnya itu tradisi. Jadi ada sebagian mengatakan ibtihal, ya kan, ibtihalat. Kalau orang Muslim bilangnya ibtihalat. Jadi mereka membaca salawat sebelum azan. Aslinya tidak ada. Aslinya tidak ada. Tetapi kemudian ada yang melakukan ibtihalat sambil nunggu waktu azan, mereka memuji Rasul, mereka membaca syair, mereka membaca macam-macam lah. Nah, itu ibtihalat. Apakah boleh? Ya silakan saja. Karena azan sendiri sunnah. Azan sendiri sunnah. Jika dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Yang wajib itu sholatnya. Azan itu sebagai panggilan sholat. Tetapi lebih baik untuk dilakukan karena ketika tidak ada azan kita akan sulit. Apakah di masjid itu sudah waktu sholatnya sudah masuk atau apa macam-macam kita tidak mengetahui. Tapi dengan azan kita jadi tahu. Tetapi terkait sholawat yang sebelum azan itu tidak ada. Yang ada adalah ketika Anda hendak sholat, maka kumandangkanlah azan. An-nida. Azan itu azan saja, ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi azan tanpa ada embel-embel sholawat sebelumnya. Jika ada yang melakukan ya silakan saja. Itu namanya ibtihalat. Kalau di masjid biasanya sebelum subuh kadang. Sebelum subuh itu kalau di radio itu ada sholawat-sholawatnya dulu sebelum kemudian nanti ada azan. Atau kalau mau iftar, mau berbuka, kadang ada sholawat-sholawat. Tapi itu hanya di radio. Tetapi kalau yang di masjid-masjidnya tidak ada. Jadi radio itu menjelang azan itu kadang diputar sholawat-sholawat, ibtihalat. Tapi kalau di masjid-masjid enggak. Kalau di masjid ada aneh lagi, bukan aneh ya, maksudnya itu kalau hayya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Ada sebagian kecil. Itu yang menambahkan sayyidina. Ada yang menambahkan jadi asyhadu anna sayyidana Muhammad, kan? Muhammadar Rasulullah. Jadi ada sayyidina ketika azan. Itu kalau di Indonesia kita belum pernah mendengar, tapi di sini saya pernah mendengar meskipun tidak banyak. Tapi ada. Wallahu a'lam. Itu tadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini, Ustadz. Jadi bisa kita melanjut ke sesi doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berlanjut pertemuan yang ke-6 dan insya Allah ke depan 2 minggu yang akan datang kita di pertemuan yang ke-7 kita masuk ke bait kedua. Sengaja saya tidak letterless terhadap apa yang ada di dalam buku karena setelah saya baca-baca ini ternyata banyak hal yang untuk konteks Indonesia itu enggak kontekstual. Karena dia seperti halnya mengutak-atik bahasa. Alhamdulillah asalnya dari kata hamdun. Kemudian tambah al, ini macam-macam. Nah, itu kalau kita bagi orang Indonesia kita tambah bingung. Kemudian banyak sekali yang dia itu katanya ini huruf jar ini fungsinya begini, makanya begini ya. Itu kalau untuk kita orang Indonesia akan bingung karena ngutak-atik struktur bahasa Arab. Maka saya coba untuk membaca apa yang ada di syarahnya secara global, kemudian saya tambahkan beberapa hal. Baik, sebelumnya mari kita tutup dengan doa dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tabarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsiratahu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na rasulahu kama syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana inna sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal anfa' inda hisab. Allahumma irfa'na al bala' wal waba' wal mihan wa ta'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi serangkaian acara kita pada malam hari ini tentang apa itu sholawat, bagaimana hukumnya, keutamaannya, kemudian bagaimana sholat di dalam sholat, serta macam-macam sholawat dan hal-hal terkait sholawat yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim, kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan Allah untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin undur diri. Jazakallah Ustaz. Ya. Assalamualaikum.